وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ومن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويمضي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة من آداب العشرة بين الزوجين من آداب العشرة بين الزوجين أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف على حسب ما جبلهن عليه من نقص العقل والدين كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه. وقال علي رضي الله عنه عقل المرأة جمالها وجمال الرجل عقله. وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى فأمسكوهن بمعروف. الحمد لله. Masyaallah hadirat ummahat yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kembali oleh Allah kesempatan, taufik, hidayah, inayah untuk melanjutkan kajian kita, berkumpul kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita seperti biasa dibantu oleh kita Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bagaimana Islam mengajari kita tata krama, metode, akhlak, suri tauladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW untuk kita membuat rumah tangga kita harmonis, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Pernah kita sampaikan bahwasanya kenapa sekarang ini banyak rumah tangga yang berantakan. Kadang nikahnya itu bukan baru setahun 2 tahun. Ada yang udah nikah, udah berumah tangga, ibu puluhan tahun. Ada yang udah 13 tahun, 15 tahun. Sudah dikaruniai anak banyak, tapi berantakan pasti. Kenapa? Karena kiblat mereka untuk menjadikan rumah mereka mawaddah sakinah itu bukan suri tauladan, akhlak, ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu penting kita tahu bagaimana adab akhlak, tata
tata cara untuk menjadikan rumah tangga kita harmonis ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di sini, Abu Sayyid Muhammad, min adabil isyrati baina zawjain, termasuk adab berumah tangga. Artinya nanti di bab ini disebutkan bagaimana sih adab laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Karena harus semuanya beradab. Jadi jangan suami saja yang harus punya akhlak adab ke istri, istrinya tidak, juga tidak boleh kebalikan. Hanya istrinya saja yang beradab, taat kepada suami, tapi suaminya kasar, tidak lemah lembut kepada istrinya. Jadi suami istri harus semuanya mempunyai adab masing-masing. Amarallahu ta'ala bi mu'asyaratil nisa bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, memerintahkan untuk umat laki-laki, kaum laki-laki dari keturunan anak Nabi Adam untuk apa? Untuk mempunyai akhlak yang baik terhadap perempuan. Ala hasabi ma jabalahunna alaihi min naqsil aqli wad din. Karena apa? Karena kata beliau, perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal yang tidak sesempurna lelaki dan agama yang tidak sesempurna dengan agama lelaki. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat ada orang yang akal dan agamanya tidak sempurna adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Akan tetapi orang yang akal dan agamanya tadi tidak sempurna bisa memperdayai seorang laki-laki hazim yang kuat melebihi dari kalian para perempuan. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW itu duduk bersama sahabiat, perempuan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena perempuan di zaman Nabi itu semangat pengen belajar langsung kepada Nabi, jadi minta majelis khusus. Jadi majelis khusus itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka minta, beberapa perempuan minta, ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami ini majelis khusus yang tidak ada laki-laki di majelis itu, langsung kami ingin menimba ilmu kepada antum ya Rasulullah. Dikabulkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa riwayat disebutkan, ada yang mengatakan 1 minggu sekali majelis tersebut, ada yang mengatakan lebih dari 1 minggu. Di suatu majelis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada para hadirin, perempuan yang hadir, kata Nabi, tasaddaqna, banyaklah kalian itu bersedekah. Fa inni, karena aku ra'aitu akthar ahli nisa akthar ahli nar an-nisa. Karena kata Nabi, aku banyak melihat penghuni neraka itu adalah perempuan. Jadi sama Nabi, ini bukan Nabi nakut-nakuti, bukan, tapi Nabi memberi solusi. Kata Nabi Muhammad, tasaddaqna, banyaklah bersedekah. Karena apa? Karena aku banyak melihat penghuni neraka adalah wanita. Jadi sedekah itu bisa menjauhi kita untuk masuk api neraka. Sedekah termasuk cara untuk tidak masuk api neraka adalah bersedekah. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW
Beliau mengatakan kepada istri beliau Aisyah, "Ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyikki tamr." Wahai Aisyah, ya, tutupilah atau jauhilah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah itu kalau untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan banyak nanti yang kita dapat. Satu kurma itu kata Nabi bisa tidak memasukkan kita ke api neraka kalau kita niatnya untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Satu kurma. Di riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan orang itu ada yang sedekah misalkan cuma 10.000, tapi ikhlas lillahi ta'ala, itu kata Nabi nanti 10.000 ini dikembangbiakkan oleh Allah. Allah yang mengelola, sehingga nanti di akhirat ketika kita dihisab melihat amal kita, ada satu amalan yang kita bingung, judulnya sedekah 10.000 tapi pahalanya sebesar gunung, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, aku sedekah cuma 10.000 bukan sebanyak gunung. Apa kata Allah? Iya, 10.000 yang kau sedekahkan aku kelola, dikembangbiakkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita ikhlas untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk keutamaan sedekah. Kalau memang ada amal lain yang lebih bisa menjaga kita dari api neraka, pasti itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak, Nabi nasihat ke sahabat perempuan dan Nabi menasihati istri-istri beliau untuk banyak sedekah agar kalian dijauhi oleh Allah dari api neraka. Tasaddaqna, kata Nabi, banyaklah kalian bersedekah karena aku banyak melihat penghuni neraka itu adalah perempuan. Wa ma ra'ait, kenapa perempuan itu banyak penghuni neraka adalah perempuan? Disebutkan di sini, hadis ini lanjutannya oleh Nabi Muhammad SAW, karena aku melihat makhluk yang akalnya kurang. Maksud akalnya kurang itu bukan tidak waras, ya. Maksud akalnya kurang itu sahabat langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksudnya perempuan itu akalnya tidak sempurna?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perempuan akalnya tidak sesempurna lelaki karena dalam syariat Islam kesaksian satu perempuan itu tidak cukup, harus 2 perempuan. Kalau laki-laki cukup 1. Ini misalkan begini, di dalam syariat Islam itu ada hukum-hukum yang harus ada saksinya. Ketika misalkan ada orang berbuat zina, itu orang tersebut tidak bisa dihukum kecuali ada 4 saksi. 4 orang bersaksi bahwasanya fulan berbuat zina, itu baru yang berbuat zina bisa dihukum dengan hukuman Islam. 4 saksi ini harus laki-laki. Kalau perempuan tidak cukup 4. Kalau perempuan harus 8. Begitu. Perempuan bisa jadi saksi, cuma 1 perempuan tidak cukup untuk menggantikan posisi 1 laki-laki. 1 laki-laki tidak ada, harus digantikan dengan 2 perempuan. Begitu. Nah, kata Nabi itu karena akal mereka tidak sesempurna laki-laki. Ulama mengatakan, apa juga maksud akal tidak sesempurna laki-laki? Maksudnya perempuan itu kalau dibandingkan perasaan dan akal sehat, mereka lebih menggunakan perasaan. Itu perempuan. Makanya kesaksiannya tidak cukup dengan 1 perempuan, harus 2 perempuan. Karena perempuan lebih mendepankan perasaan. Dikit-dikit jangan kasihan, ya.
dikit-dikit tidak enak, dikit-dikit apa kata tetangga, lebih mendepankan perasaan daripada logika dan akal sehat. Maka dari itu kata Nabi, kesaksian perempuan tidak cukup dengan satu orang, harus dua menggantikan posisi satu laki-laki. Dari situlah akal laki-laki lebih sempurna dari akal perempuan. Karena tadi sekali lagi, bukan perempuan tidak ada yang cerdas, berapa banyak perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki ya. Kalau memang yang dimaksud oleh Nabi kecerdasan, berapa banyak perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki. Saya punya adik itu Ustazah hafal Al-Quran 6 bulan. Sedangkan Al-Faqir hafal Al-Qurannya 3 tahun baru hafal Al-Quran. Ini perempuan ngafalnya lebih cepat dari laki-laki. Berarti yang dimaksud Nabi bukan masalah kecerdasan, bukan. Banyak perempuan lebih cerdas dari laki-laki. Bukan juga masalah waras atau tidak waras. Ini hadir kan semua waras gitu. Ya bukan orang gila. Berarti apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Yang dimaksud oleh Nabi, kata ulama, perempuan itu lebih mendepankan perasaan daripada akal logika mereka. Maka dari itu kesaksian perempuan satu tidak cukup untuk menggantikan posisi laki-laki satu orang. Harus dua perempuan menggantikan satu posisi laki-laki. Itu akal yang kurang yang dimaksudkan dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadinin, dan agamanya juga kurang. Maksud kurang agama, perempuan agamanya tidak sesempurna laki-laki, bukan artinya perempuan itu tidak bisa lebih tinggi dari laki-laki kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena banyak juga perempuan yang kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dari beberapa laki-laki. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang waliyah perempuan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muridnya itu banyak yang jadi wali, yang jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ada perempuan lain, Syekhah Sultanah juga begitu. Orang yang sangat dekat dengan Allah dan Rasulullah. Beliau ini banyak salawat. Perempuan nih, banyak salawat. Sampai-sampai beliau ini diriwayatkan kalau ingin masuk ke kamar mandi, lidahnya itu digigit. Biar apa? Biar tidak tampak dengan sengaja salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau lidahnya tidak digigit, pasti salawat sama Nabi. Ini namanya siapa? Sultanah. Akhirnya di suatu malam beliau mendengar ada yang mengajak beliau berbicara. Yang ngajak bicara ini ngomong, wahai Sultanah, apa yang kau inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Syekh Sultanah karena beliau cerdas tidak dijawab sama beliau. Besok paginya pergi ke gurunya. Wahai guruku, semalam dapat tawaran dari Allah. Kata Allah, dari suara tadi tidak diketahui siapa yang berbicara, bisa malaikat. Apa yang kau inginkan wahai Sultanah? Aku tidak jawab guru, karena masih bingung apa yang harus aku jawab. Apa kata gurunya? Wahai Sultanah, mintalah kepada Allah untuk setiap malamnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata, yang kototan. Keesokan malamnya dengar lagi suara Sultanah tadi. Apa yang kau inginkan wahai Sultanah? Dijawab sama Syekh Sultanah, aku ingin bertemu dengan Nabi setiap malamnya secara nyata. Langsung detik itu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tersebar semua kota tahu. Bahkan para ulama di kota tersebut setiap ada masalah itu minta solusinya ke Syekh Sultanah. Wahai Syekh Sultanah, tolong malam ini tanyakan kepada Nabi, apa solusi untuk masalah ini? Apa bagusnya yang kita lakukan untuk kejadian seperti ini?
lewat perempuan. Malamnya ketemu Nabi, nanya ke Nabi, besok beliau jawab ke ulama-ulama tadi. Ini artinya apa? Artinya agamanya itu di atas daripada banyak orang laki-laki. Berarti yang dimaksud oleh Nabi tidak sempurna agamanya bukan artinya perempuan tidak bisa lebih tinggi dari seorang laki-laki dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Karena juga berapa ulama mengatakan berapa banyak seorang perempuan yang kedudukannya lebih tinggi dari laki-laki. Berarti apa yang dimaksud oleh Nabi? Agamanya tidak sesempurna laki-laki. Dijawab di riwayat lain oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Agama perempuan itu tidak sempurna karena mereka ada masa-masa yang tidak sholat dan tidak berpuasa. Itu kan pasti itu perempuan yang sehat itu setiap bulannya ada masa liburnya tidak sholat. Bulan puasa ada masa tidak boleh puasa. Dan itu memang hukum Allah. Bukan artinya kalau begitu walau lagi haid ingin sholat sudah tidak sah sholatnya, dosa lagi bukan pahala. Karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang agamanya yang dimaksud oleh Nabi itu. Karena perempuan ada masa-masa dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Itu kurang agama yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan artinya perempuan tidak bisa melebihi laki-laki dari tinggi atau kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi ini takjub, merasa heran. Aku heran. Perempuan yang agamanya dan akalnya tidak sesempurna laki-laki, tapi paling kuat untuk menipu atau memperdayai seorang laki-laki yang akalnya lebih kuat dari perempuan. Jadi tipu daya perempuan itu ini jelas perempuan yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang tidak mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad SAW atau istri-istri Nabi. Tipu daya perempuan itu lebih kuat, lebih berbahaya untuk laki-laki dari tipu daya setan sendiri. Ini Al-Quran yang berbicara. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati tipu daya setan, Al-Quran mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah, sesungguhnya tipu daya setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh kata Allah, tipu daya setan itu lemah. Bagaimana maksudnya lemah? Setan itu kalau menggoda kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kabur langsung. Setan itu kalau kita lagi kumpul di tempat yang penuh berkah ini, lagi baca hadis Nabi, itu tidak berani mendekat. Kalau lagi di masjid, setan tidak bisa masuk masjid, nunggu di pintu gitu. Kenapa? Karena di masjid ada malaikat, di masjid rahmat Allah turun, tidak bisa dekat. Di tempat yang dibacakan hadis Nabi, ada orang bersolawat, setan lari, takut. Maka dari itu kata Allah, tipu daya setan itu sangat lemah sekali. Inna, Allah pakai huruf takkid. Sesungguhnya tipu daya setan lemah. Sedangkan ketika Allah mensifati tipu daya perempuan, apa kata Allah? Inna kaidahunna azim. Ketika Allah menceritakan cerita Nabi Yusuf dan Zulaikha, bagaimana Zulaikha ingin menjebak Nabi Yusuf. Setelah Allah ceritakan tipu daya Zulaikha, bagaimana cara Zulaikha menipu Nabi Yusuf dan menipu suaminya sendiri, Allah sebutkan di akhir cerita, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya wahai perempuan, tipu daya kalian itu luar biasa. Kalau tadi setan dhaif, lemah, perempuan azim kata Allah, luar biasa bahayanya. Maka dari itu di hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi. Kata Nabi, aku heran
bisa perempuan yang akal dan agamanya tidak sesempurna laki-laki, tapi paling bisa untuk menipu atau membuat laki-laki terpesona. Jelas itu perempuan yang tidak takut dengan Allah dan tidak mau mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di riwayat lain juga Nabi mengatakan an-nisa hablun min habaili syaitan. Perempuan itu umpan, termasuk umpan daripada umpannya setan. Makanya jangan jadi umpannya setan. Kita harus didik anak kita, punya anak perempuan, jangan sampai anak kita jadi umpannya setan. Setan tipu dayanya lemah, cuma dia bisa kuat karena menggunakan umpan tipu daya wanita. An-nisa hablun min habaili syaitan, kata Nabi. Termasuk tipu daya, termasuk umpan daripada umpannya setan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sekali lagi, itu untuk perempuan yang tidak takut dengan Allah dan jauh dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan anak-anaknya dijaga oleh Allah, tidak termasuk daripada umpannya setan. Jangan mau jadi umpan setan. Walihada, oleh karena itu, karena mereka, jadi Abu Yahya, kenapa Abu Yahya menyebutkan hadis ini? Karena Abu Yahya ingin memberitahu untuk kaum laki-laki bahwasanya perempuan itu akalnya tidak sesempurna laki-laki dan agamanya juga begitu. Oleh karena itu kata Abu Yahya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, khairukum di ahlihi wa ana khairukum di ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian wahai umatku yang laki-laki adalah yang paling baik dengan keluarganya, anak istrinya. Dan aku, kata Nabi, sebaik-baiknya orang kepada istri-istriku. Ya, jadi ini nasihat untuk para suami, walaupun suaminya ada di sini, tapi bisa kita sampaikan. Bu pulang rumah sampaikan, kata Ustaz tadi Nabi mengatakan khairukum di ahlihi wa ana khairukum di ahli. Sebaik-baiknya umat, kata Nabi, adalah sebaik-baiknya orang terhadap istrinya. Sekarang ini Bu, ada orang, dan ini terjadi, jangan heran, banyak suami yang tidak bisa berbuat baik kepada istrinya, tapi sampai mulai baik luar biasa. Di luar rumah, akhlaknya mulia, senyum, sopan santunnya luar biasa, lembut. Masuk rumah jadi harimau. Di luar kelinci, di rumah hari seharusnya kebalik. Di rumah kelinci atau kucing, di luar baru harimau. Sama bini angkat suara, sama bini bentak-bentak, main tangan, tapi di luar cium. Itu kebanyakan begitu sekarang. Jadi kalau mau jadi nasihat untuk para suami, untuk diri saya dan yang hadir dan yang mendengar. Jadi kalau mau preman istilahnya, itu di luar, bukan di rumah. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, wasiat terakhir Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal, selain beliau wasiat masalah sholat, beliau wasiat dan masalah yang lain-lain, termasuk salah satunya kata Nabi, ittaqullah fin nisa, wahai umatku, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Lihat Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau terhadap istrinya. Nabi itu bukan tidak pernah, beberapa istrinya marah di depan Nabi, pernah. Tapi lihat, apakah pernah Nabi mengangkat tangan? Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengangkat tangan terhadap istrinya. Memang di dalam hukum Islam, ini hukum Islam, suami boleh memukul istrinya kalau sudah melewati batasan-batasan tertentu. Bukan pertama kali ada masalah langsung mukul, bukan. Di Al-Quran disebutkan, diajarkan oleh Allah,
pertama nasihat dengan lemah lembut. Kalau ada masalah, masih istrinya tidak nurut, hajar. Itu suami boleh tidak tidur satu kamar dengan istrinya. Untuk apa? Untuk mendidik istri tadi. Masih juga, kadang juga ada bini yang kaku, yang keras, tidak mau nurut. Masih juga kata Allah boleh mukul, tapi memukul kata Nabi pertama jangan mukul muka. Akrimu al-wajha kata Nabi dalam hadis. Muliakanlah muka. Tidak boleh mukul muka. Ya, jadi suami tidak boleh mukul muka istri apapun alasannya, tidak boleh. Dan memukulnya ghairu mubarrahin, bukan memukul yang sampai bengkak. Pada kita lihat istri dipukul oleh suami, terjadi bu. Jangan dikira ini cuma khayal atau cuma bukan, terjadi. Kita pernah tahu ada istri yang dipukul suaminya sampai badannya biru semua. Biru, kata Nabi, ghairu mubarrahin. Boleh mukul, tapi bukan mukul sampai melukai. Selain tidak boleh mukul muka dan tidak boleh mukul sampai melukai. Itu hukum Islam. Nah, ada orang yang ingin menjelek-jelekan Islam, langsung dituduh laki-laki ini dalam agama Islam bebas boleh mukul laki-laki, boleh mukul perempuan. Salah. Tidak sebebas itu. Memang di syariat Islam dibolehkan setelah batasan-batasan tertentu. Dan Nabi mengatakan la yaf'aluha illa syiraru ummati. Dibolehkan memang oleh Allah, tapi kata Nabi tidaklah sampai memukul istrinya kecuali orang tersebut adalah orang yang paling buruk dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Boleh, selagi ada syarat-syaratnya, tapi bolehnya pun termasuk umat Nabi yang paling buruk, kata Nabi. La yaf'aluha illa syiraru ummati. Tidak memukul istrinya kecuali umatku yang paling buruk. Jadi ibu tidak boleh laki-laki mukul istri itu semena-mena atau tanpa ada syarat-syarat tertentu. Maka dari itu Nabi tidak pernah memukul istrinya. Nabi Muhammad SAW kalau beliau lagi kesal, misalkan ada namanya perempuan, kadang buat suaminya kesal, itu Nabi ditinggalkan sama Nabi. Nabi keluar dari rumah. Ada kasus yang luar biasa sampai 1 bulan Nabi tidak menemui semua istrinya, saking marahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mukul tidak. Nabi membentak, tidak pernah membentak istri-istri beliau. Maka dari itu kata Nabi, padahal istri Nabi itu macam-macam tabiatnya. Termasuk hikmah kenapa Nabi mempunyai istri boleh lebih dari 4, karena dia setiap istri punya tabiat yang macam-macam. Ada yang tabiatnya begini, ada yang tabiatnya begitu, macam-macam. Dan semua bisa sama Nabi dihadapi, tidak sampai menggunakan tangan. Maka dari itu di sini Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baiknya orang terhadap istrinya. Mau jadi umat yang terbaik, maka harus baik kepada istrinya. Nah, hadis seperti ini itu tidak didengar oleh orang-orang yang ingin menjelekkan Islam tadi, yang diumbar-umbar, yang disebarkan Islam itu jahat sama perempuan. Maka yang terjadi kan baru-baru ini perempuan jadi khatib sholat lebaran. Itu kan aneh tuh. Ada begitu lebaran kemarin, khatib sholat Id itu perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Alasannya jangan perempuan itu di belakang terus. Itu alasannya. Seakan-akan berarti di zaman Nabi itu selalu membelakangi atau membelakangkan, tidak memandang perempuan dengan omongannya tadi. Ketua pondok pesantren, bukan di gereja ini, bukan di kelenteng, di pondok pesantren itu terjadi khatib yang di atas mimbar setelah sholat lebaran perempuan.
Tidak pernah itu kejadian dari zaman Nabi sampai waktu itu kejadian. Khatibnya perempuan, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tadi pandangan mereka itu salah dalam memandang untuk memuliakan perempuan dengan pandangan Nabi besar Muhammad SAW. Dan perlu perempuan jadi khatib, sudah mulia perempuan. Menurut pandangan Islam mulia perempuan. Lihat bagaimana ketika datang seorang anak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqu bibirri? Siapa ya Rasulullah yang lebih berhak untuk aku berbuat baik kepada orang tuaku? Apa kata Nabi? Bukan, ibu. Bakti kepada orang tua yang pertama kata Nabi kepada ibu. Tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Yang kedua. Tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali kata Nabi. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibu. Baru yang keempat abuka. Baru yang keempat abuka. Yang keempat bakti kepada bapak kata Nabi. Ini kan lihat bagaimana Nabi Muhammad memuliakan perempuan. Al-jannatu tahta aqdami ummahat kata Nabi. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Anak ingin sukses dunia akhirat harus baik sama ibunya. Perilakunya tidak bakti kepada orang tua, ibunya itu tidak bakal sukses. Kalau kita mau lihat mana yang sukses, lihat yang paling bakti kepada ibunya, itulah orang yang akan sukses di dunia dan di akhirat. Lihat hadis ini, kata Nabi, sebaik-baiknya umatku itu bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak puasa, bukan yang banyak khatam Al-Quran, tapi yang baik kepada istrinya. Jadi ibu, kita jangan sampai salah dalam memandang untuk memuliakan perempuan. Oh, kenapa perempuan warisannya tidak sebanyak laki-laki? Oh, ini tidak memuliakan perempuan. Ini zalim. Bukan itu pandangan Islam. Kenapa perempuan softnya tidak di depan? Tadi kan selain khotibnya perempuan, itu perempuan juga waktu itu softnya di depan. Kenapa perempuan softnya tidak boleh di depan? Di belakang imam langsung perempuan. Di belakang terus perempuan. Kan Nabi yang mengatakan. Kata Nabi, sebaik-baiknya barisan sholat perempuan yang paling di belakang. Tapi kalau laki-laki sebaik-baiknya yang paling di depan. Itu kata Nabi. Kan enak malahan Bu ya. Dapat keutamaan yang paling baik yang di belakang, bukan yang paling di depan. Itu aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman akhir ini banyak orang yang salah paham dalam cara untuk memuliakan perempuan. Tidak usah aneh-aneh. Ingin memuliakan perempuan, ikuti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, khairukum di ahlihi wa ana khairukum di ahli. Sebaik-baik dari umatku adalah yang paling baiknya, paling bagus akhlaknya terhadap istrinya. Dan aku sebaik-baiknya orang kepada istri-istriku. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali bin Abi Thalib beliau berkata, aqlul mar'ati jamaluha. Akalnya perempuan itu adalah kecantikannya. Yang maksudnya perempuan itu lebih suka berdandan, itu akalnya kata Imam Ali. Wa jamalur rajuli aku, sedangkan tampannya seorang laki-laki itu adalah akalnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Harus bergaul dengan perempuan kata Allah dengan baik, bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau ada beberapa sifat yang kalian tidak sukai, karena pastilah manusia itu kan tidak sempurna. Sebagaimana istri tidak mungkin sempurna, laki-laki juga tidak mungkin sempurna. Suami istri itu kan saling melengkapi. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun kata Allah. Perempuan itu bagaikan pakaian untuk suami, suami bagaikan pakaian untuk istri. Saling menutupi, saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Kalau mau nikah nunggu cari yang sempurna,
tidak bakal nikah. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau ada beberapa sifat yang kalian tidak sukai wahai laki-laki, wahai suami dari istri kalian, tentunya ini bukan yang berkaitan dengan masalah akhirat, ya, bukan yang berkaitan masalah akhirat. Misalkan yang kita tidak sukai terhadap istri kita karena buka aurat terus, itu masalah akhirat, harus tidak suka kali itu. Ya, istrinya tidak sholat, suami harus tidak suka. Istrinya meninggalkan puasa, misalkan suami wajib tidak suka. Ini masalah-masalah sepele, masalah duniawi. Fa in karihtumuhunna, kalau ada yang kalian tidak sukai dari mereka, kata Allah, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, moga-moga kata Allah, sesuatu yang kalian tidak sukai tapi Allah jadikan kebaikan dari hal tersebut. Oh, ada kurangnya dia. Tak tahunya dari kekurangan itulah banyak kebaikan yang kita dapat. Jadi sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata Allah, jangan perlakukan keluarga, istri ataupun suami dengan tidak baik. Wa qala ta'ala fa amsikuhunna bima'rufin, dan peganglah, artinya mantapkanlah, teruskanlah hubungan kalian bima'rufin, dengan baik. Artinya kalau memang hubungan tersebut tidak bisa diteruskan, karena kalau diteruskan bakal banyak masalah, karena kalau diteruskan banyak dosa, itu karena terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini ada beberapa orang misalkan tidak mau cerai, tolak. Kenapa? Karena tolak itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, halal tapi dibenci oleh Allah. Tapi tidak pernah pulang ke rumah itu suami. Istrinya ditinggalkan berbulan-bulan, nah itu kan haram jelas. Tidak memberi nafkah, tidak memperhatikan keluarganya. Jadi sekali lagi ibu, pernah kita sampaikan bahwasanya tolak cerai itu memang sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Tapi tolak adalah solusi dari syariat Islam. Cerai itu adalah solusi terakhir memang. Sudah mediasi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak mempan, solusinya pisah. Solusinya pisah. Sudah dikumpulkan keluarga, diminta cara keluarnya, jalan keluarnya, masih juga ribut. Jangan sampai pisah tanpa ada tolak. Itu lebih besar dosanya. Ada begitu kejadian, beberapa keluarga tidak mau suaminya mengucapkan tolak. Kenapa? Karena tolak itu seakan-akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi tidak pernah pulang ke rumah istrinya, itu jelas haramnya. Jangan gara-gara tolak yang jelas haram dilakukan sama suami tersebut. Jadi kata Allah, fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Kata Allah, kalau tidak bisa diteruskan dengan baik, maka lepaskan dengan baik, karena tolak juga solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah termasuk daripada adab-adab akhlak Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini, insyaallah bakal banyak lagi kita baca di kitab ini. Dikatakan Nabi Muhammad SAW berpesan untuk kita baik terhadap istri kita. Kalau suami sudah baik terhadap istri, jelas otomatis, bukan artinya istri tidak boleh istri boleh tidak baik terhadap suami, tidak, karena istri itu surganya terletak pada suami. Kalau anak surganya terletak di bawah kaki ibunya, kalau istri surganya terletak di bawah telapak kaki suaminya. Di hadis lain Nabi juga mengajarkan, kata Nabi, kalau aku dibolehkan oleh Allah untuk makhluk sujud terhadap makhluk, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Istri sujud kepada suami. Tapi kata di syariat Islam tidak boleh sujud kecuali kepada Allah, maka dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kalau ada zakat dia keluarkan, dan bakti kepada suaminya,
Kata Nabi, silahkan mau masuk surga di pintu mana saja. Yang wajib-wajib dilakukan, kemudian taat kepada suami, taat kepada suami. Taat itu bukan ada maunya beb, kalau ada maunya taat kepada suami, tapi pas lagi tidak kata maunya, diterbangkalai suami, nggak boleh, nggak boleh tidak memperhatikan suami, tidak boleh lupa dengan jasa suami. Karena tadi lupa, kalau disampaikan di awal hadis Nabi mengatakan, perempuan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami ini atau banyak penghuni neraka itu penghuni neraka itu perempuan? Apa jawab Nabi? Kata Nabi, li'annakunna takfurnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kata Nabi, perempuan itu banyak melaknat. Artinya mulutnya itu paling tidak bisa dijaga perempuan. Makanya kalau ada laki-laki yang banyak omong, kayak perempuan gitu kan, kayak perempuan banyak omong. Karena apa? Karena memang perempuan paling susah menjaga mulutnya. Untuk komentar, untuk gosip, untuk ngatain orang, perempuan. Makanya kalau perempuan bisa menjaga mulutnya, sudah selamat dari neraka. Nggak boleh. Dan alasan kedua kata Nabi, takfurnal ashir. Perempuan itu kata Nabi keseringan itu cepat melupakan jasa baik suaminya. Kata Nabi, kalau suami ini kata Nabi seumur hidupnya itu baik terhadap istrinya, cuma ada satu kali salah langsung istrinya ngomong, tidak pernah baik lagi sama aku. Padahal apa? Misalkan tiap ngajak keluar jalan 10 kali diajak belanja, yang ke-11 suaminya capek langsung ngomong, tidak pernah diajak belanja, padahal diajak terus 10 kali. Nah, itu perempuan kata Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa perempuan banyak di neraka itu kata Nabi, takfurnal ashir, suka mengkufuri nikmat dari suami. Jadi mau jadi istri yang salihah dan pasti masuk surganya, taat kepada suami. Disupport apa yang suaminya lakukan selagi tidak melanggar perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dijauhkan dari api neraka, baik istri ataupun suami, yang semuanya dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini rumah tangganya mawaddah sakinah warahmah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.